segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mata kami tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dari dasar hati kami katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Tidak ada kerinduan lain yang terbesar dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Berjumpa dengan Engkau hari lepas hari. Itulah kerinduan kami yang terbesar Tuhan. Lebih dari keinginan kami akan hal-hal dunia. Sungguh Engkaulah yang menjadi kerinduan kami terbesar. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu. Bahkan sampai hari ini, dalam kondisi kami saat ini, Engkau benar-benar menunjukkan kesetiaan-Mu. Engkau benar-benar menunjukkan kebesaran-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sungguhlah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Biar pagi hari ini kami yang hadir, Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami. Kami rindukan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini kami boleh mengerti untuk hal-hal apa saja yang harus kami lakukan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami lakukan hari ini detik demi detik dan bertanya kepada Engkau, mana-mana yang harus kami kerjakan, mana-mana yang harus kami selesaikan, waktu-waktu mana kami harus diam, waktu-waktu mana kami harus berkata-kata. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap kami, Engkau yang menuntun setiap kami untuk beraktivitas hari ini. Dan kami mendengarkan firman-Mu, urapilah setiap kami Tuhan, sehingga firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini menjadi bekal dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan banyak hal sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau tibakan rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin masih mau bergabung Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama satu hati memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu dan sama-sama berdoa bagi kementerian ini Tuhan. Kementerian perindustrian yang telah Kau tetapkan bagi kami ada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bu Shirley, Kak Jelita, Bu Katrina, Olive. Selamat pagi. Olive udah di Jakarta ya, Olive ya? Iya Kak, lagi mau ngambil raport Oh iya, anak. ya mid semester ya? Iya, Kakak udah kemarin ngambil rapor. iya sih aku hari ini. Iya nggak apa-apa, sambil dengerin aja. Baik, eh ini juga ibu-ibu yang luar biasa. Di sini ada Kak Jelita dan ada Ibu Katrina ya. Bu Katrina tadi udah join pagi-pagi, cuman tadi masih belum ada yang bergabung jadi sarapan dulu. Mungkin udah selesai ya sarapannya ya Bu Katrina ya. Ya, Puji Tuhan. Terima kasih buat Katrina sudah bergabung. Baik, ibu yang dikasih Tuhan. Pagi ini saya renungkan ada satu perikop ya, satu perikop yang terdiri dari beberapa ayat di sini. Kalau ibu-ibu lihat di sini ada Matius 7. Ya, Matius 7 judulnya dua macam dasar ya. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, tapi cuma 2. Kalau enggak A ya pasti B, kalau B berarti bukan A gitu ya. Sebaliknya hanya 2 macam dasar ya. Ini sini nanti saya boleh minta tolong Kak Jelita bacakan satu perikop ini dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Boleh Kak Jelita?
Prajurit. Matius berapa? Matius Matius 7 7. ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih Kak Jelita. Kita membaca lagi perikop yang serupa, tapi ada di Lukas 6 ayat 47 sampai 49 ya, atau dari Lukas 6 ayat 46 ya. Minta tolong Bu Katrina untuk bisa membacakan dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dengan judul perikop yang sama di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Silakan Bu Katrina. Ya, Lukas 6 ayat 46 sampai 49. 24 sampai 27 ya. Oh, Lukas 6 ayat 46 sampai 49, Bu. Tadi yang Matius 7, sekarang yang Lukas 6. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. 46. Ya, betul, Bu. Lukas 6 46 sampai 49. ya. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak Sinyal ya sepertinya ya. Halo, Bu Katrina? Halo? Putus-putus ya, Kak Jelita ya? Nggak kedengeran ya, Bu Katrina ya? Iya, nggak kedengeran suaranya. Bu Katrina sinyal kali ya? Oke, Bu Shirley apa bisa membacakan, Bu Shirley? Oke. Mungkin aku Kak sebelum nyampe ke kelasnya Andrea. Boleh, silakan. Ya, dua macam dasar. Ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih, Olive. Bu Katrina sinyalnya kurang ini ya, Bu ya? Iya, udah masuk kembali nih sinyal di rumah. Ibu mau membacakan lagi, Bu? Atau gimana? Nggak apa-apa kalau Ibu mau baca lagi. Ya. Dibaca lagi, boleh, Bu Katrina? Oh iya, saya ulangi lagi. Ya, silakan Bu Katrina. Biar kita lebih lagi, dengar lagi. Silakan, Bu. Lukas 6 ayat 48, ayat 46 46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan,
karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ya, terima kasih Bu Katrina dan Olive sudah membacakan satu perikop ini ya di Lukas ya. Jadi kalau kita lihat Ibu-ibu di Matius 7 ini, ternyata dasar yang ada Tuhan sampaikan di firman Tuhan ini hanya ada dua ternyata. Mau apapun bentukan luarnya, artinya bentukan fisik kita, bentukan manusia kita gitu. Hanya ada dua dasarnya. Apakah dasarnya yang di atas batu karang atau yang di pasir? Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada pembelaan yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan gitu, kepada Bapa kita. kita misalnya bergumul atas sesuatu, kemudian Tuhan sampaikan kepada kita satu pengertian baru, kita baru tahu di situ itu kehidupan kita dasarnya seperti apa. Kehidupan manusia rohani kita dasarnya seperti apa. Karena di sini disampaikan hanya ada dua macam dasar. Kalau di bahasa Inggrisnya ini two foundations. Hanya ada dua macam dasar. Bahkan di sini kan di Matius 7 ayat 24 ayat 7, 24 sampai 27, ini langsung ya ke intinya gitu ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Tetapi di Lukas 6 itu ada tambahan ayat, satu ayat ya. Satu ayat di Lukas 6. Jadi ada yang bertanya sama Tuhan Yesus ya. Ada yang berseru-seru kepada Tuhan gitu. Ada intro nih di ayat 46, 47-nya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan gitu. Kadang kita berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tetapi setelah kita berseru, Tuhan kasih satu hikmat, Tuhan satu kasih perintah, tetapi kita tidak mau melakukannya. Terus Tuhan bilang, yuk sini saya kasih tahu. Setiap orang yang datang kepada saya dan mendengar perkataanku, apalagi langsung ya melakukannya, saya akan bilang sama kamu, dia tuh disamakan seperti apa gitu. Lalu udah masuk ke ayat 48, dia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ya. Orang mendirikan rumah kan kita tahu ya harus punya fondasi ya. Kalau nggak punya fondasi ya seperti mainan kertas yang rumah-rumahan gitu di atas tanah, di atas lantai, cuma didirikan saja. Sehingga kalau ada angin, kalau ada badai, kalau ada hujan badai ya, hujan tuh akan hancur gitu, akan tergeser, akan tergerus gitu. Jadi di sini di ayat 48 disamakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir, ya, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas ini ya, di atas tanah tanpa dasar. Ya, jadi ketika datang badai, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mungkin kita berpikirnya kalau rumahnya yang kecil ya pastilah gitu ya, rumahnya yang besar pastilah akan ada angin, ada badai langsung hancur gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah tubuh kita gitu ya, tubuh rohani kita. Ketika kita kan manusia roh ya, manusia roh karena di dalam kita ada roh Tuhan. Kalau kita tidak memelihara, kita tidak memiliki dasar yang kuat, karena kita kan masih hidup di dalam dunia yang memang harus ada proses di mana kita akan dibentuk, ada pilihan-pilihan yang akan kita lakukan ke depannya, dan itu bergantung kepada dasar ini. Apakah kita akan melakukan pilihan A atau pilihan B? Apakah kita akan terus melakukan yang menyakiti Tuhan atau tidak? Karena hanya ada keterangan ini, dua macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Bayangkan di sini,
ilustrasi atau perumpamaan yang disampaikan di sini gitu. Jadi kalau yang di atas tadi perumpamaannya yang membangun di atas batu karang itu di bahasa Inggrisnya disebut wise man. Tapi kalau yang membangunnya di atas pasir disampaikan dengan orang yang bodoh, foolish ya. Dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian sama-sama datang bencana, ya hujan, ya banjir, ya angin. Tetapi yang hebat kerusakannya adalah rumah yang dibangun di atas pasir. Nah, ketika saya coba merenungkan ayat ini akan berlaku dalam kehidupan kita sampai saat ini ya, ataupun nanti yang akan datang. Bagaimana kita bisa membangun dasar-dasar pengenalan kita yang benar pada Tuhan ya, tentang Tuhan dalam hidup kita. Mungkin teman-teman ada yang dengar ya berita-berita di Hollywood yang lagi heboh saat ini ya. Berita di Hollywood yang tentang artis-artis Hollywood yang ada satu orang yang ternyata sudah melakukan banyak kejahatan selama beberapa tahun dan itu korbannya banyak. Korbannya banyak dari artis-artis yang masih kecil, kemudian dia ambil, dia rusak ya. Dia rusak dengan berbagai macam kejahatan yang dia lakukan ya, seorang produser musik juga yang ditakuti lah gitu ya di sana di Amerika sana di Hollywood sana. Dan korban-korban yang dia korban-korban kejahatannya benar-benar bejat ya, kejahatan yang dilakukan oleh orang itu dan dia sudah ditangkap saat ini sampai-sampai korbannya itu bisa trauma, bisa benar-benar membuat seorang anak itu yang tadinya polos menjadi seorang anak yang pemberontak, seorang artis yang pemberontak, tetapi di dalam hatinya dia benar-benar hancur karena benar-benar dirusak oleh orang yang sudah ditangkap oleh polisi ini. Tapi kemarin-kemarin saya lihat ternyata seorang artis anak kecil ini dia memutuskan untuk menghindari kegiatan selebriti di Hollywood ini karena dia mulai sadar gitu. Dia mulai sadar saya harus keluar dari sini dan dia tidak takut karena kalau dia keluar dari circle seorang produser musik ini yang benar-benar bejat ini, dia akan dibunuh karena sudah ada kejadian-kejadian artis-artis Hollywood yang terkenal yang mencoba untuk keluar dari circle ini dan akhirnya mereka itu mati dibunuh gitu. Tapi ada satu statement yang disampaikan seorang artis yang dulunya anak kecil ya, sekarang sudah dewasa, sudah mempunyai istri juga. Dia bilang, saya tidak takut karena saya punya Tuhan. Nah, mungkin Olive mungkin tahu atau mungkin ibu-ibu yang lain pernah dengar ceritanya gitu ya. Saat-saat ini di Hollywood ini gencar dengan berita-berita ini yang banyak dikaitkan dengan artis-artis Hollywood yang tiba-tiba mati terbunuh gitu. Karena mereka mencoba keluar dari circle ini, khawatir keburukan seorang produser musik ini diungkapkan, akhirnya mereka mati dibunuh. Nah, yang saya melihat seorang artis yang kecil tadi ini, mungkin tahu ya Olive, mungkin Justin Bieber ini ya. Justin Bieber ini dia mengalami satu satu pelecehan, satu perlakuan yang benar-benar tidak tidak baik ya, bejat lah gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan kalau kita lihat dari raut mukanya, kalau dia ada cerita, dia di media, dia bilang saya tidak takut kepada circle yang tadi karena saya punya Tuhan. Kita tahu ya waktu itu artis ini Justin Bieber ini pernah ibunya bilang ini mereka hidup dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi pada perjalanan hidupnya dia harus menjalani satu proses yang tidak mengenakan, yang benar-benar merenggut masa mudanya gitu, sampai dia harus trauma melakukan hal-hal yang tidak etis gitu, tidak tidak sangat tidak bagus, dan dia harus menjalani proses itu karena mungkin ada kalau kita mundur beberapa tahap, ya kembali lagi, ini akan kembali kepada dasar dari manusia kita sendiri. Apakah dasar ini dibangun, dasar hidup kita seperti rumah yang dibangun di atas batu karang atau rumah yang dibangun di atas pasir? Gitu.
Karena dengan satu keputusan yang diambil, apakah rumah itu dibangun di atas batu karang atau pasir, itu akan berdampak kepada keputusan kita selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Gitu. Sehingga ketika si artis ini, Justin Bieber ini, mengambil keputusan yang mungkin dia begitu terlena dengan uang yang bisa diterima, kekayaan, ketenaran yang dia bisa terima pada saat muda, dia rela untuk memberikan dirinya dalam satu circle yang uh, tidak baik. Bahkan di situ dikatakan, saya bilang orang tua saya sendiri menjual saya kepada dia. Jadi sebenarnya kalau baca beritanya itu sakit banget ya, nyelkit banget gitu. Tapi ternyata yang saya coba lihat malah ada kuasa doa di situ yang terjadi gitu. Mungkin banyak orang yang tahu kondisi dia sebagai seorang artis, ada yang berdoa sampai pada akhirnya ada satu waktu Tuhan menyatakan kuasanya sehingga orang yang jahat itu dia sudah ditangkap dan mungkin nanti akan diusut walaupun dia katanya menyewa pengacara yang terkenal sehingga nanti bisa tetap melindungi si orang ini gitu. Tapi bagaimana satu proses yang harus dijalani dari kehidupan seseorang itu benar-benar bergantung kepada dua macam dasar ini. Yang kita punya itu contoh di Hollywood ya. Contoh di Hollywood. Hal-hal yang sama juga mungkin ada di negara kita ya. Bagaimana ketika orang mau terkenal atau mau memiliki kekayaan dengan cepat, dia bahkan mungkin bisa menjual keyakinannya, dia menyangkal Tuhannya, dia melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tidak mau melakukannya, tapi karena dia mau mendapatkan satu kekayaan atau ketenaran dengan cepat, dia malah dengan cepat melakukan itu. Jadi hari pagi ini kita diingatkan gitu ya dengan dua macam dasar ini, jangan sampai kita menjadi pribadi yang disamakan dengan ayat ini, yang ayat 46 ini di Lukas 6. Kita berseru kepada Tuhan gitu ya. Tetapi hati kita itu tidak mau tidak mau tidak mau dengan rela melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi buat apa kalau kalian gitu ya, mungkin seperti anak kita bilang sama kita ya, minta sesuatu gitu. Tapi pas kita perintahkan hal-hal yang baik, mereka abai. Jadi ternyata kan kelihatan nih motivasinya tuh meminta seperti apa. Motivasinya itu apa untuk meminta kepada kita. Dan jangan sampai kita juga melakukan hal itu dengan Tuhan kita, yaitu Allah pencipta kita, pemilik bumi ini yang sangat kaya gitu. Sampai di sini sampaikan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini sebenarnya satu pernyataan yang sudah mungkin greget gitu ya Tuhan sama kita ya. Kok ngomongnya Tuhan Tuhan tapi sama sekali nggak melakukan gitu. Sama sekali tidak nancep apa ya firman Tuhan yang di dalam yang disampaikan gitu. Karena setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya. Dengan siapa ia dapat disamakan. Hal pribadi, contoh ini, orang yang mendirikan rumah di atas batu karang ini bukan hanya seperti ilustrasi atau pelajaran di dalam buku ya. Misalnya kalau arsitek mungkin ya, kalau kita membangun rumah dengan ketinggian sekian atau sipil ya, kemudian kita kedalaman fondasinya harus sedalam apa gitu ya. Kalau membangun bangunan dengan satu lantai atau dua lantai, kedalamannya itu harus segimana kan ada perhitungannya ya, seperti itu ya. Bahkan yang ada perhitungannya pun kadang kalau tetap ada gempa, ada badai, hancur ya hancur. Kalau ada angin topan atau ini atapnya hancur ya hancur juga. Tetapi rumah yang dimaksudkan di sini itu rumah rohani kita, manusia batiniah kita, manusia rohani kita. Sehingga ketika kita dihadapi oleh satu pergumulan, satu pencobaan, satu masalah ya, kan di sini disampaikan ketika datang air bah dan banjir. Air bah kan dalam kehidupan kita masing-masing beda ya. Ada satu orang yang memang dengan kondisi yang memang dia lemah di dalam satu hal gitu, itu dianggap adalah air bah gitu dalam kehidupan dia. Tapi belum tentu itu air bah di tempat lain gitu. Jadi
Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Semua rumah yang dimaksudkan di sini dengan dua macam dasar ini ya, kalau kita lihat mungkin properti-properti di luar rumahnya tinggi-tinggi, bagus-bagus gitu ya, kan kita berpikir pasti fondasinya dalam, fondasinya bagus. Nah, bagaimana dengan rumah rohani kita? Bagaimana dengan rumah batiniah kita yang sehari-hari kita ada di dalamnya, yang sehari-hari kita benar-benar bersama dengan manusia batiniah kita? Apakah kita mendandani rumah batiniah kita ini dengan melakukan kehendak Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ataukah hanya sekedar terlihat bagus, terlihat sekedar baik gitu? Nah, kalau hanya seperti itu, Tuhan bisa katakan sama kita, kamu sama seperti rumah yang dibangun di atas tanah, ya, di atas tanah tanpa dasar. Sehingga ketika ada banyak hal yang menerpa hidup kita, sudah dibilang di sini, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Jadi ilustrasi yang kita dengar pagi hari ini tentang dua macam dasar, itu kalau nggak di atas batu karang, pasti di atas pasir, di atas tanah tanpa dasar. Hanya dua itu yang Tuhan bisa sampaikan di perikop ini ya, di Lukas 6 maupun Matius 7. Sehingga kita harus benar-benar terus memperbaiki kehidupan kita di dalam dunia ini, terutama untuk manusia batiniah kita, karena nanti semua keputusan-keputusan yang kita ambil ke depannya, ini bergantung dari dasar yang kita miliki. Itu ya, Bapak, Ibu-Ibu yang dikasih Tuhan, di sini juga ada bergabung Bu Erika. Mungkin ini yang mau saya sharingkan tentang dua macam dasar ini, sehingga kita bisa, mungkin kita berpikir, nanti saya bisa mengelak kali ya, saya bisa mengelak nanti sama Tuhan ketika mengelak sama Tuhan. Saya alasannya karena ini gitu, saya melakukan ini karena ini, enggak, Tuhan tuh benar-benar akan bisa memilah dengan jelas, bukan dengan nggak ada miss-nya gitu ya, nggak ada miss-nya, nggak ada salahnya, bahwa kamu sebenarnya memiliki dasar yang seperti ini. Karena hanya ada dua, tidak ada 3, 4, 5, 6 gitu, sehingga oh iya kamu nih sebenarnya melakukan ini karena ini ya, kamu melakukan ini karena ini ya, enggak. Hanya di sini jelaskan hanya dua. Kalau enggak A pasti B. Kalau enggak B pasti A. Gitu. Itu yang mau saya sharingkan ibu-ibu sekalian. Olive, Shirley, Bu Katrina, Bu Erika, dan Kak Jerita, sehingga kita bisa saling menguatkan dalam perjuangan hidup kita di dunia. Dan itu yang saya sampaikan. Ada ibu-ibu yang mau ditambahkan, dipersilakan. Shalom Bu Erika, di rumah Bu. Halo, Oh Ibu, gimana Bu? sorry terlambat. Nggak apa-apa Bu. Gimana Bu? Pagi, bagus tuh tadi sharingnya. Rumah yang didirikan di atas itu ya, di Ya, atas batu karang ya. Jadi emang, aku tambah dikit ya, boleh ya? silakan Bu. Jadi kalau kita itu namanya kita berdiri di tempat yang kokoh, maka kita akan ada apapun kita nggak bakalan ada banjir pun tetap batu itu tetap berdiri ya. Kalau kita pakai Tuhan itu sebagai Tuhan kita, berarti kita harus berdiri di relnya Tuhan. Kalau kita berdiri di relnya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan yang Tuhan mau. Kita udah ikut Tuhan tetapi yang kita lakukan iblis, maka kita nggak dapat apa-apa. Nah dalam hidup ini emang sangat sulit ya. Aku baca pengkhotbah, aku baca Kidung Agung ya, Kidung ini aku baca semua sia-sia. Tetapi kita tuh tidak bisa dapat mengendalikan diri kita. Kemarin saya dengar bagus yang saya ambil dari Sirna itu, bahwa Tuhan pegang tangan kita untuk melewati semua.
Jadi kalau kita bangun tidur, kita sudah miliki Tuhan ini, kita sudah terima Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan itu Raja di atas segala raja. Tuhan itu adalah anak domba Allah. Tuhan itu adalah Mesias. Tuhan itu adalah hal yang terindah, harta yang terindah yang kita miliki. Semua orang akan meninggalkan kita. Pada saat kita tidak mampu, pada saat kita hancur, kalau kita punya duit, gak usah deh, pasti datang banyak orang. Kalau kita berhasil, pasti semua orang akan datang. Oh iya, dia hebat ya. Tapi pada saat kita tidak punya apa-apa, kita di titik terendah, kita terpuruk. Tidak ada yang bersama kita. Kita akan menangis sendiri, bahkan keluarga, anak, suami, semua juga akan meninggalkan kita. Tetapi satu, kita dalam kondisi terpuruk, kita tetap bersama tadi batu karang yang teguh itu. Kita bersama Tuhan yang kita sembah. Nah, kita hati yang hancur, di dalam firman ada dikatakan Tuhan dekat kepada orang yang hatinya hancur. Tuhan dekat kepada orang mungkin yang sakit, orang dia akan mati. Tuhan dekat. Dan kita bersyukur sekali memiliki Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Allah kita Allah yang hidup. Dan itu bisa kita merasakan, mungkin kita yang hari ini, yang ada di hadirat Tuhan, lewat firman ini, lewat media Zoom ini, kita ada di hadirat Tuhan, memanggil kita untuk keluar dari kesibukan kita, datang ke hadirat Tuhan. Dengar firman Tuhan, makan makanan rohani itu, biar kamu kuat. Kamu dalam menghadapi hidup. Tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Kita masih hidup, itu semua ada masalah. Entah masalah, kadang kita senang, kadang kita sukacita, kadang kita menangis, kadang dalam keterpurukan orang yang dekat sama kita atau orang yang mengasihi kita, kadang meninggalkan kita, membuat sakit hati yang luar biasa. Tetapi satu yang tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan Yesus. Kita harus pikirkan bagaimana kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita selalu meninggalkan Dia. Mungkin Tuhan merasa, aduh anakku kok jahat ya. Aku sudah melakukan. Tapi Tuhan diam. Nah, giliran kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita itu, Tuhan tiap hari memperhatikan. Dia kasih nafas hidup, kita masih menikmati nafas hidup, kita bisa lakukan ini itu. Pada saat kita tidak bisa melakukan, kita di rumah sakit atau kita tidak berdaya, siapa yang menolong? Pasti hati kita berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan Tuhan akan tolong, mungkin Dia akan berikan tenaga kita habis, Dia tambahkan. Jadi kita memiliki sesuatu yang indah adalah Tuhan Yesus. Dan kita harus setiap pagi datang mengucap syukur, terima kasih, napas Tuhan kasih. Hidup ini, aku harus melalui hidup ini. Mungkin aku punya utang, mungkin aku punya tabungan, mungkin aku punya masalah. Semua itu ada. Tetapi kita datang minta tolong. Tuhan, hari ini saya harus melewati hidup ini. Saya tidak bisa sendiri, Tuhan pegang tangan saya untuk melewati hidup ini. Sehingga saya kuat, saya teguh. Orang lain tidak tahu saya menangis, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan tegakkan kita. Persoalan hidup kita, Olive dengan segala beban hidup, dia kadang tidak kuat, tetapi Tuhan Yesus selalu menopang. Sirma juga, Bu Serli, Mbak Jelita lagi dengan segala pergumulan hidup dia yang begitu panjang. Tuhan bersama saya dengan segala pergumulan hidup. Tuhan bersama kita. Jadi satu, jangan pergi dari Tuhan. Tetapi tetap hadir di hadirat Tuhan. Berdiri teguh. Firman-Nya itu berdoa, setiap hari berdoa, baca firman, karena firman itu makanan rohani. Doa kita meluruskan jalan kita. Pergumulan hidup yang panjang boleh ada. Semua persoalan hidup itu boleh ada, karena kita hidup pasti ada masalah. Tetapi satu yang harus kita pegang,
Minta Tuhan pegang tangan kita. Ada firman yang katakan Tuhan memegang kamu dengan tangan kanannya, memberikan kemenangan. Dan Tuhan adalah penolong kita. Tidak ada yang menolong kita. Pada saat kita berdoa minta tolong, mungkin Tuhan akan kirim orang menolong. Kalau enggak, Tuhan sendiri membantu. Atau Tuhan sendiri memberikan kekuatan kepada kita. Jadi puji Tuhan, walaupun saya masuk, tapi saya batu karang yang teguh, oke lah. Dan kita harus pegang firman-firman, harus ada firman yang kita tanam dalam hati. Satu yang Tuhan katakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak hilang. Harapan tidak hilang. Terus ada juga firman Tuhan yang katakan, aku mempunyai rancangan masa depan bagi kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan itu sejak dalam kandungan ibuku, Tuhan telah bentuk dan Tuhan telah memberikan masa depan. Sisa kita tetap teguh, meminta, memohon, sehingga mungkin berkatnya sedikit Tuhan akan rubah menjadi banyak. Coba lihat di mana adakah orang yang percaya yang menderita. Tuhan katakan bahwa tidak, orang benar tidak dibiarkan kelaparan. Jadi kita lihat firman itu adalah jaminan hidup bagi kita. Satu yang kita pegang, taruh Tuhan di dalam hati kita, berdiri teguh di dalam Tuhan, minta Tuhan pegang tangan kita walaupun badai besar kayak apapun. Kita tetap berdiri teguh. Karena kalau juga badai itu Tuhan katakan, dalam orang fasik itu semua masalah yang datang, semua badai yang itu buat orang fasik. Orang benar sebelum badai itu terjadi Tuhan memberikan tanda sehingga dia akan selamat. Jadi luar biasa. Jadi silakan sibuk dengan segala kesibukan pekerjaan, kesibukan rumah tangga, kesibukan kesehatan, kesibukan apapun silakan kita sibuk. Tetapi satu, berikan ruang yang terbaik dalam hati kita. Berikan ruang buat Tuhan Yesus hadir di situ. Sehingga dia menopang kita. Dia tempat kita berpijak. Di dalam dia kita mendapatkan berkat. Di dalam dia kita mendapatkan kesehatan. Dalam kondisi terpuruk. Semua orang meninggalkan kita. Panggil Tuhan Yesus karena firman, aku dekat kepada mereka yang patah hati atau mereka yang hancur hatinya. Tuhan tetap ada buat kita. Buka hati kita, berikan tempat bagi Tuhan di dalam hati kita. Sehingga kita jalan, kita akan bersuka cita. Minta Tuhan pegang tangan kita untuk kita melangkah dengan pasti. Karena apa yang Tuhan sudah rancangkannya itu damai sejahtera buat kita. Demikian firman Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kita sehingga tiba waktunya Maranatha kita semua mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. 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 Terima kasih, Erika. Itu mungkin ya, kita mulai doa kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk satu wadah Minpraktis Kementerian Perindustrian yang Engkau jaga, Engkau pelihara sampai hari ini, di mana banyak anak-anak Tuhan yang boleh bergabung di wadah ini. Kami mengucap syukur untuk hal ini, karena melalui wadah ini kami boleh banyak mengenal rekan-rekan kami dari pusat maupun daerah, dari rekan-rekan kami yang muda maupun yang senior juga sampai purna bakti. Terima kasih Tuhan untuk wadah yang Kau berikan. Kami percaya lewat wadah ini banyak kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, di semua direktorat, di semua eselon 1. Bapak, kami rindu untuk anak-anak-Mu yang boleh terlibat di dalam Binproktis, bahkan pengurus, maupun rekan-rekan kami yang berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan Binproktis, di ibadah bulanan, di acara Paskah, acara Natal, acara retret, ataupun acara-acara bakti sosial lainnya. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan anak-anak-Mu Tuhan di Binproktis ini. Kiranya Engkau pelihara, Engkau jaga,
untuk para pembina kami di Binprokis, Pak Warsito, ada Bugatti, ada Pak Adi sebagai ketua Binprokis, di sini ada hambamu sebagai koordinator, ada Pak Tia sebagai wakil, Sistiur sebagai sekretaris, Pak Tia sebagai wakil ketua, Lisbeth sebagai bendahara, dan seluruh koordinator-koordinator yang terlibat di dalam pengurusan ini. Kami berdoa kiranya kesatuan hati boleh ada dalam setiap kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas ibadah bulanan maupun seluruh kegiatan Binprokis dengan hati yang benar-benar bersukacita, dengan hati yang benar-benar mengucap syukur, yang tulus melakukan banyak hal di Binprokis ini, Tuhan. Dan terlebih dengan doa pagi yang boleh dilaksanakan setiap minggu, setiap hari Sabtu ini, kami percaya dengan waktu kami boleh berikan di Sabtu ini, Tuhan, Engkau yang menuntun kami, terutama kami yang boleh hadir di doa pagi ini. Kau berikan kami kepekaan atas hal-hal yang boleh kami doakan, atas apa-apa saja yang terjadi dalam sekeliling kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti setiap tuntunan rencana Tuhan, hari lepas hari, bahkan menit demi menitnya, kami boleh semakin peka di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap persekutuan-persekutuan yang ada juga di Satker daerah. Engkau berikan mereka kekuatan, mereka kesatuan hati bagi rekan-rekan kami yang juga memiliki persekutuan di Bogor, di Medan, ataupun di unit-unit lainnya. Engkau berikan hati yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Berikan kekuatan bagi mereka yang terlibat di dalam kepengurusan Binprokis di Satker daerah, Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami diberikan kesehatan Tuhan Yesus untuk bisa berkumpul saat ini, Tuhan, untuk bisa doa pagi bersama pegawai Binprokis Kementerian Perindustrian. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk proses pergantian pemimpin kami, yaitu presiden kami di tanggal 20 Oktober nanti. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang sudah dipilihkan untuk bahasa Indonesia, Tuhan. Terima kasih untuk proses pergantian kepemimpinan yang bisa berlangsung dengan lancar, dengan damai. Tuhan Yesus, untuk tanggal 20 Oktober nanti juga Engkau berkati Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Juga untuk proses-proses berikutnya, yaitu di mana untuk pergantian kabinet dan juga untuk program-program yang akan dilaksanakan oleh pemimpin kami yang baru juga, Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, kiranya Engkau berikan para presiden kami dan para pemimpin kami yang lain juga untuk berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan, berikan mereka empati Tuhan Yesus untuk bisa merancang program dan bisa untuk memilih menteri-menteri yang hanya sesuai dengan kehendak-Mu semata, yang bisa membawa negara Indonesia ini Tuhan ke arah kemajuan, ke arah kedamaian, ke arah kesejahteraan. Kiranya semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati agar bangsa Indonesia ini bisa terus maju Tuhan Yesus, terus bisa makmur dan sesuai dengan kehendak-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat calon pemimpin kami di pilkada, ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati semua orang-orang yang calon-calon yang sudah menyiapkan diri untuk mencalonkan diri mengikuti pilkada ini, ya Tuhan Yesus. Berkati pula panitia KPU yang akan melaksanakan pilkada dimanapun daerah, ya Tuhan. Kau kiranya memberkati mereka semua agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, Engkau akan menunjuk orang yang tepat untuk memerintah negara kami ini, khususnya di daerah-daerah, ya Tuhan. Engkau kiranya melengkapi mereka Tuhan, dan kami berdoa kiranya hamba-hamba-Mu
jika Engkau perkenankan mereka untuk Engkau pakai dalam pemerintahan di daerah Tuhan, Engkau kiranya memberkati mereka semua, agar kiranya hamba-hambamu yang memberi diri untuk mencalonkan diri Tuhan, Engkau pilih dan nyatakan dalam kehidupan mereka bahwa hambamu juga dapat bersaing dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, berkati pilkada ini Tuhan yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti Tuhan, agar dapat berjalan dan umat-Mu di Indonesia ini, di daerah-daerah Tuhan, dapat menjalani pemilihan dengan baik dan hati nurani mereka dapat memilih orang yang Tuhan perkenankan untuk memimpin daerah-daerah yang Tuhan berikan kepada kami di Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas waktu yang diberikan, sehingga kami boleh berkumpul dan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, calon CPNS, 3K, Tuhan, Kau berkati dalam persiapan mereka, kiranya ya Tuhan yang lolos, ya semakin Tuhan semakin giat untuk mempersiapkan diri, tetapi yang belum lulus dalam seleksi, Tuhan mau berikan waktu untuk mereka mempersiapkan sehingga boleh mencoba lagi di waktu yang akan datang. Tetapi ya mereka semua tetap bersabar dan tetap menaruh pengharapan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami ya Tuhan, apabila Engkau mendapati kami tidak setia dalam menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Segala puji hormat dan sembah kami tetap naikkan kepada Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami beberapa ada di hadirat Tuhan, kami mau mendoakan panitia Natal Kementerian Perindustrian Tuhan dalam waktu yang tidak menentu dengan segala kesibukan pilkada, begitu juga dengan pelantikan presiden dan semua pergantian kabinet yang terjadi. Tapi kami juga persiapkan pekerjaan yaitu perayaan Natal kami. Tuhan menyertai dan memberkati panitia ini walaupun waktu yang sempit, Tuhan mau menolong semua berjalan dengan baik. Terutama biaya yang kami butuhkan Tuhan. Engkau siapkan dana-dana bagi kami. Lewat perusahaan, lewat kami pribadi, lewat siapapun dalam nama Yesus. Berikan tangan mereka terbuka untuk menyumbang kepada perayaan Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang ambil alih, Engkau siapkan dana dan berkat yang dibutuhkan. Kami yang mungkin ada yang mengerjakan proposal, Tuhan siapkan semua, sehingga semua boleh berjalan lancar. Bahkan ada juga yang meminta kepada hamba untuk kirim proposal. Tuhan, Engkau siapkan sehingga kami boleh mengirim semua. Dan mereka boleh mendapatkan, mereka boleh persiapkan dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan jamah hati panitia ini, terutama Binoni, Tuhan jamah dan kuasai dia, berkati dan tuntun dia sehingga dia dapat dalam kesibukan dia dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih semua anggota panitia, Tuhan jamah taruh hati yang melayani-Mu, bukan mencari kepentingan dan keuntungan, tetapi mereka boleh bekerja untuk Tuhan. Terima kasih. Hamba juga doakan menteri ini, kami tidak tahu jika Pak Agung Tuhan sendiri, Pak Agus Tuhan tolong dia sendiri sehingga jika dia masih tetap situ, taruh hati yang baik dan perhatikan kepada bina rohani Kristiani ini. Dalam nama Yesus berkati teman-teman yang ada di kementerian ini dan kami semua, Tuhan berkati sehingga kementerian ini kuat dan Tuhan Yesus hadir di situ. Dalam nama Tuhan Yesus, boleh nama Tuhan dipermuliakan di situ. Hamba juga doakan buat Bu Serli dalam tidak berasa dalam 1 tahun suaminya, Engkau menyertai dan berkati. Kuatkan Bu Serli, teguhkan dia. Karena banyak kesaksian yang dia katakan kepada hamba, Tuhan jamah berkati Bu Serli, tuntun dia. Dan acara di rumahnya Tuhan menyertai sehingga boleh berjalan lancar.
Dan Tuhan Yesus tetap bersama Bu Sherly, anak dan keluarga dalam nama Yesus. Hamba juga doakan buat kami semua yang ada di Binro Kris ini, bahkan kami satu persatu yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Tuhan jamah dan tolong kami semua. Biar kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan sendiri menyertai hati dan pikiran kami. Karena kami tidak mampu untuk menuntun hidup kami. Tetapi Tuhan jamah dan pegang tangan kami untuk kami bisa melewati semua kehidupan ini Tuhan. Pegang dan kuatkan kami. Baik kuatkan Mbak Jelita dengan keluarga Tuhan. Kalau Tuhan telah mengambil suaminya, Tuhan sendiri ambil alih fungsi suaminya. Engkau berikan tenaga kekuatan pada Jelita. Berikan dia kuat, taruh damai sejahtera, taruh sukacita surgawi, berkati dia dalam mendidik anak-anaknya sehingga mereka dalam perkuliahan atau dalam sekolah Tuhan menyertai sehingga mereka berhasil, bukan karena mereka tetapi karena Tuhan Yesus. Tuntun terus Jelita dalam kehidupan dia. Dan kedua anaknya Engkau menyertai dan menolong. Hamba doakan juga buat Bu Katerina Tuhan, Engkau menyertai dan menolong dia di dalam nama Yesus. Engkau menyertai apapun yang dia perbuat, keluarga dia apapun perbuat, Tuhan berikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba datang dan doakan. Bu Sherly juga menyertai dia dalam pekerjaan dia. Berikan tenaga kekuatan, Engkau berikan penghiburan. Dan Engkau sendiri bersama dia. Engkau sebagai pengganti suaminya, Engkau hibur dia, Engkau hadir dan tuntun kehidupan dia. Terima kasih Tuhan, hamba juga doakan buat Mbak Sirma, Tuhan jamah dan kuasai dia. Dalam kondisi dia sekarang, hamba minta dalam nama Yesus berikan tenaga kekuatan bagi Sirma. Dia kuat, dia sehat, dia boleh bekerja dengan baik. Angkat segala kemabukan, angkat segala ketidakmampuan. Tuhan berikan kemampuan dan tuntun dia. Berikan tenaga bagi dia. Anak yang dikandungnya Engkau berkati anak ini supaya bertumbuh, berkembang dan berikan anak laki yang kuat, yang tangguh, yang gagah dalam nama Yesus. Berkati Sirma sehingga dia boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan, berkat seorang anak laki-laki dalam nama Yesus. Berkati Sirma. Terima kasih, berkati suaminya dalam pekerjaan. Engkau menuntun, Engkau buka berkat luar biasa bagi anak-anak yang taat kepadamu sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kedua anaknya Tuhan jamah putri-putri ini yang tumbuh besar, Tuhan berkati dan tuntun sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pendidikan mereka. Hamba doakan juga buat Olive dan anak-anak Tuhan, jamah Olive dalam S2, Engkau menyertai dan menolong sehingga Olive boleh menyelesaikan S2 dengan baik. Anak-anak yang ditinggalkan Tuhan, Engkau berikan penolong, membantu mereka. Hamba juga doakan buat suaminya, Engkau menyertai dan memberkati suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus menyertai dan menolong mereka. Hamba juga datang dan doakan Tuhan buat hamba dan keluarga, hamba suami dan anak. Engkau menyertai hamba. Berikan hamba kekuatan, kesehatan, tenaga, damai, sejahtera daripada Tuhan. Taruh iman dan inilah hamba kuasai, hamba kuduskan, pakailah hidup hamba. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan suami hamba, jamah dan selamatkan. Berikan dia sehat, dia kuat. Hamba doakan kedua anak hamba, berkati mereka, berkati masa depan mereka, buka pekerjaan-pekerjaan yang daripadamu. Kuduskan dan menyertai kami semua. Hamba doakan buat kami semua, mungkin ada yang sakit, pergumulan yang berat. Tuhan Yesus, nyatakan Engkau ada bagi kami. Jangan tinggalkan kami, berkati, kuduskan, selamatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah pegang tangan kami untuk kami melangkah. Kami tidak bisa sendiri. Berikan firman yang sudah kami dengar. Engkau adalah batu karang yang teguh. Pegang tangan kami, kuat
ingatkan kami untuk nomor satukan Engkau, karena Engkau akan melakukan semua untuk keberhasilan kami, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak hilang. Bahkan Engkau mempunyai rancangan masa depan bagi kami, bagi anak kami, bagi suami, bagi keluarga, bagi Kementerian Perindustrian, bagi kami semua, terutama Pak Adi juga Engkau jamah kuasai dia, berkati sehingga dia boleh melakukan semua dengan baik. Segala hormat, puji dan sembah kami kembalikan di dalam nama Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Yerli, Kak Jelita, Katrina. Ya, semua harus kuat, harus sehat dalam Tuhan ya. Halo. Shirley, nggak berasa ya, suami udah setahun ya. Foto dulu ya, saya kasih aba-aba. Bu Erika, menyalakan Bu. Tinggal buka kamera ya. Lagi buka. Ya, aba-aba ya. 1, 2, 3.